Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Akhirul Karim Ketua DKM Masjid Jami Riyadul Abidin Ustadz Ahmad Syarkashi, Ustadz Ade Sulaiman, orang tua kita Ustadz Haji Syakaruddin, Bapak Haji Romli, Bapak Haji Madinah, serta semua yang hadir nih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Tirmizi, Pak RT, Pak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah mudahkan kita bisa bertemu kembali. Kita buka sama-sama dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah, bil khusus lil muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga buat guru-guru kita, orang tua yang telah meninggal dunia, Allah jadikan kubur mereka raudhatun min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 69 yang bahasa Indonesia juga sama, halaman 69. Kita masih berada di hadis yang ke-9 ya, tentang kemarin terakhir masalah bertanya ya. Kan bunyi hadisnya, hadis yang ke-9 itu bunyi hadisnya, penyebab kehancuran umat terdahulu kathratu masailihim, kebanyakan nanya mulu. Nah ini dibahas panjang lebar kemarin nih. Nah ini sekarang halaman 69, maaf 68 ya, kalau yang bahasa Indonesia 69, yang bahasa Arab 68, nomor 10, betul ya. Pelajaran yang nomor 10 dari hadis yang ke-9 tentang tadi tuh, bahwa orang tuh jadi binasa gara-gara kebanyakan nanya. Pelajaran nomor 10, al-ishtighalu al-anis su'ali bil fahmi wal imtithal. Maknanya kira-kira daripada kebanyakan nanya, mendingan sibuk ngerjain. Daripada menyibukkan diri dengan banyak bertanya, mendingan semangat mengamalkan gitu. Alladhi yata'ayyanu 'alal muslimi ay yahtamma bihi wa ya'tani huwa ayyabhatha amma jaa'a anillahi ta'ala wa rasulihi thumma yajtahidu fi fahmi dzalika wal wuqufu 'ala ma'anihi. Hendaklah seorang muslim begitu datang dari Allah ayat Quran, dari Nabi Muhammad hadis Nabi, hendaklah mereka sibuk berijtihad untuk memahami ayat atau hadis Nabi. Fa in kana minal umuri al ilmiyah sidqun bihi wa i'tiqadihi, wa in kana minal mulmiyah sadaqa bihi wa taqadahu. Seandainya perkara itu Quran ke hadis, perkara yang ilmiah, membenarkannya dan meyakininya. Contoh di Quran ada ayat masalah proses penciptaan manusia, ada nggak tuh? Manusia diciptakan dari air mani, kemudian berproses menjadi daging, segumpal darah, segumpal daging. Ada nggak di Quran? Ada, dan kita meyakininya tuh.
bahwa di Quran Allah menjelaskan manusia berasal dari Adam. Jadi asal muasal manusia apaan? Aslinya Nabi Adam, Adam dari tanah, dan kemudian Adam punya keturunan termasuk kita hadirin. Itu kita yakini kebenarannya, karena ada orang yang menyatakan manusia berasal dari monyet. Ada nggak tuh? Bapak percaya nggak? Kan dulu kita sekolah dari zaman SD, SMP, katanya diketemukan fosil manusia purba, ya nggak tuh? Inilah asal muasal manusia. Katanya manusia berevolusi, dulunya monyet, ya nggak tuh? Monyet, sekarang jadi orang gitu. Pas jadi orang jadi monyet lagi. Dulu kita sekolah kan kita disuruh percaya, ya nggak tuh? Jadi apa namanya itu? Teori evolusi ya, teori Darwin. Kan Darwin Yahudi ya diri. Mungkin buat dia benar kali, emang orang Yahudi aslinya monyet hadirin. Dulu kan pernah orang Yahudi dikutuk jadi monyet, ya kan? Mereka dulu kan membangkang tuh, kunu qiradatan khasiin, jadi engkau monyet yang hina tuh. Orang Yahudi dalam sejarahnya pernah dikutuk jadi monyet hadirin. Maka Darwin tuh orang Yahudi bikin teori evolusi. Manusia berasal dari monyet hadirin. Dengan dalil tulang belulang diketemukan, katanya manusia itu bentuknya begini, berevolusi. Kalau kita meyakini itu bertentangan dengan Al-Quran, karena kata Quran manusia berasal dari Nabi Adam hadirin, ya kan? Kata Nabi Muhammad, ada hadis kullukum min Adam wa Adamu min turabin, kata Nabi, semua kalian keturunan Nabi Adam dan Nabi Adam dari tanah. Berarti bapak nih, kita keturunan Nabi juga kita nih. Nih, kita kan Nabi Adam. Ya kan? Kan para habaib keturunan Nabi Muhammad, tadi kita Nabi juga, Nabi Adam. Sama-sama Nabi. Jadi kalau itu sesuatu yang kebenaran ilmiah, ya kita shadaqah bihi wa i'taqad, kita yakinin. Wa in kana minal umuril amaliyah, kalau seandainya perintah Quran atau hadis Nabi perkara-perkara amali yang diamalkan, tadi kan kalau umuril ilmiah, kalau informasi Quran, hadis itu tentang informasi yang ilmiah, kita yakini, kita percaya. Contohnya kata Quran, langit berlapis-lapis, ada nggak tuh? Kita yakini hadirin. Kata Quran, bumi itu berputar, ya kan? Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Jadi Quran mengatakan bumi berputar hadirin. Ya kita meyakini gitu. Ya kan? Bumi kita meyakini. Kalau sifatnya ilmiah kita yakini. Kalau sifatnya minal umuril amaliyah, kalau Quran atau hadis Nabi itu perkara-perkara yang diamalkan, ya enggak? Badzala wus'ahu fil ijtihadi ma yastati'uhu minal awamir wajtinabi ma yanhahu. Maka semangatnya mengamalkan, kalau perintah semangat mengamalkan, kalau larangan semangat meninggalkan, gitu hadirin. Jadi kalau perkara-perkara ilmiah kita pahami, yakini, kalau perkara-perkara amal kita amalkan, kalau perintah kita kerjain, kalau larangan tinggalin, gitu. Semangatnya itu, semangatnya bukan semangatnya nanya mulu. Kata Quran, babi haram. Kenapa babi haram kan? Udah pokoknya dilarang, lo jangan makan aja. Ya enggak? Bapak tahu nggak kenapa anak babi jalanan nunduk? Kan anak babi dia nunduk jalannya karena dia malu bapaknya babi. Gitu. Kenapa kelinci lompat-lompat hadirin? Dia girang bapaknya bukan babi hadirin. Yang itu lompat-lompat gitu. Nggak ada hubungannya. Gitu. Kata Quran, babi haram. Kan orang banyak kan nanya-nanya. Tentu nanya boleh. Cuman kan orang kebanyakan nanya gitu. Mengapa minuman itu haram? Karena orang karena pasti ada alasannya diri. Tapi semangat, kalau larangan semangat meninggalkan, kalau perintah semangat mengamalkan, gitu maksudnya. Bukan semangat nanya gitu. Ya kan? Jadi kayak orang tua nyuruh anaknya, ayo kamu sekolah.
kenapa Mbak sekolah? Udah lu sekolah aja, coba jelaskan Mbak kenapa saya harus sekolah. Ya elah, gue tendang juga kan bapaknya. Bapak kurang ilmiah nih, kenapa saya harus sekolah? Supaya pinter. Terus kalau pinter kenapa Pak? Ya. Jadi semangatnya bukan semangat nanya, semangat ngapain? Ngerjain gitu maksudnya. Kalau umuril amaliyah semangat badala wus'uhu fil ijtihadi, makanya mengerahkan semua upaya mengamalkan. Contoh Idul Adha disuruh kurban, ya udah semangatnya berkurban, bukan semangat tanya kenapa sih ya disuruh korban, kenapa sih ya motong kambing, kenapa nggak motong ayam aja ya, kan kalau motong ayam semuanya bisa. Gue mikir udah lu keburu habis lebarannya gitu maksudnya. Lu kerjain aja semangatnya gitu, jangan semangat. Ada orang semangatnya nanya mulu. Ustadz kan kritis, bagus nggak kritis? Bagus, cuman kalau kebanyakan nanya, akhirnya nggak keburu ngamalin hadirin. Ya nggak? Kayak ada tukang bakso lewat, tok tok, Ustadz mau bakso tat? Tok tat mau nggak tat? Mau nggak tat? Keburu jalan, beliin aja hadirin gitu maksudnya. Nggak usah ditanya, kan Ustadz malu. Ini nggak hadirin? Mau bilang iya takut malu, mau bilang enggak pengen hadirin. Mau nggak tat? Mau nggak tat? Saya beliin nih, mau nggak tat? Keburu jalan hadirin. Jadi nggak usah nanya, apain? Beliin aja udah. Ini nanya mulu. Ya. Jadi itu tukang bakso keburu lewat. Pas mau, ya udah jauh tat. Ya. Lalu kagak niat. Jadi bukan semangatnya nanya, semangatnya ngapain? Ngerjain gitu maksudnya. Karena kalau juga kan kemarin kita omongin, kalau kebanyakan nanya yang gampang jadi susah. Ya enggak? Yang gampang jadi susah kalau kebanyakan nanya. Faman fa'ala dzalika hasala 'ala sa'adah fid dunya wan najata fil akhirah. Yang mengamalkan perintah Quran, hadis Nabi, dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Kalau orang mengamalkan Quran dan hadis Nabi, di dunia dia bahagia, di akhirat dia selamat. Wa man khafa dzalika washtaghala bi khawatiri nafsihi waqa'a fi ma hadara minhu min hali ahli kitab. Siapa yang khafa dzalika, dia takut, mungkin kebangetan takut dan sibuk dengan memikirkan, dengan pikiran-pikiran khawatiri nafsihi, kalau begini, kalau begini, entar masuk ke dalam kondisi ahli kitab, alladzina halaku bikathrati masailihim, yang binasa gara-gara kebanyakan nanya, wa ikhtilafuhum, dan kebanyakan berbeda pendapat, wa adamu itaatihim wa inqiyadihim, dan tidak bersemangat taat dan tunduk gitu. Jamaah sekalian, dalam Islam taat itu rukun. Di taat itu rukun hadirin, taat. Dalam rumah tangga, yang menjaga rumah tangga utuh itu adalah taat hadirin. Istri taat kepada suami gitu hadirin. Anak-anak taat kepada orang tua hadirin. Ketika ketaatan udah nggak ada, hilang hadirin, udah. Maka Quran tuh menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin. Yang namanya pemimpin diapain? Ditaatin. Kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dipilih untuk ditaatin, diikutin hadirin gitu. Kalau jangan, kalau enggak gitu hadirin, taat. Nih hari ini kita kehilangan ketaatan, nggak taat hadirin. Dengan pemimpin nggak taat, sama Pak RT nggak taat, suruh kerja bakti kagak datang hadirin, sama Pak RW nggak taat, ada nggak tuh? Sama istri, sama suaminya nggak taat hadirin. Nih hilang nih ketaatan sekarang, anak-anak nggak taat sama orang tuanya, ya kan? Kehilangan ketaatan. Maka dalam Islam sekali lagi taat merupakan rukun. Baik, wa hakadza kana ashabun nabi wat tabi'ina lahum ihsanin fi talabil ilmi an-nafi minal kitab. Demikianlah sikap para sahabat di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, baik dari Quran maupun dari sunnah. Saya mau cerita dikit tadi, saya kemarin ke Uzbekistan.
Ada yang menarik. Kan sempat saya ziarah ke makam Imam Bukhari. Aslinya nggak boleh dari itu. Grup saya kebetulan dapat rezeki itu. Dapat ke makam, kan lagi direnovasi kan. Jadi tidak boleh diizinkan masuk sampai tahun 2025. Nah kebetulan gayat kita tuh dia adalah kenal orang dalam lah gitu. Akhirnya diizinin malam gitu. Begini, Imam Bukhari lahir di Bukhara, tapi makamnya di Samarkand. Jadi ada dua kota yang berbeda. Kita bertanya-tanya, kok bisa lahirnya di Bukhara, makamnya di Samarkand? Ceritanya begini, ketika Imam Bukhari membuat taklim pengajian di Bukhara, khalifah atau pemimpin pada saat itu minta Imam Bukhari datang ke rumahnya mengajarkan anaknya. Jadi kira-kira zaman sekarang mungkin gubernur lah gitu, gubernur atau presiden lah. Kalau wapres kan masih muda, adanya nggak, belum 40 tahun. Ini katakanlah katakanlah di Bukhara tuh katakan ada gubernur memanggil Imam Bukhari datang ke istana untuk ngajarin anaknya gubernur. Imam Bukhari bilang begini, kalau mau belajar datang kemari. Beliau menyampaikan sebuah nasihat yang sangat kita hafal, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu didatangin, bukan dia yang datang. Jadi kita datang ke rumah guru, bukan guru ke rumah kita, hadirin. Kita kan zaman sekarang manggil guru ke rumah, ini privat, hadirin. Sebenarnya sih kurang baik sebenarnya, walaupun nggak apa-apa juga, hadirin, ya enggak. Agar guru tuh punya harga diri gitu maksudnya. Kata Imam Syafi'i, kalau anak mau belajar datang ke sini, ya kan, bukan saya ke rumah kamu gitu kan. Katanya al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu tuh didatangin, bukan kalau mau belajar datang maksudnya. Ya kan, disamperin, hadirin. Bukan guru ke rumah murid, tapi murid ke rumah guru. Nah, lalu singkat cerita, khalifah atau pemimpin di Bukhara marah dengan Imam Bukhari. Disuruh dia keluar dari kota Bukhara. Dan Imam Bukhari pindah ke kota Samarkand. Nah, karena kota Samarkand dulu pusat ibu kota pusat pemerintah, dia kayak kota Alexandria di Mesir. Jadi kota yang sangat maju pada zamannya. Maka akhirnya Imam Bukhari pindah ke kota Samarkand dan dimakamkan di kota Samarkand. Ketika Bung Karno diundang oleh Presiden Rusia pada waktu itu, Bung Karno ngasih syarat, saya mau datang dengan syarat 2, buka masjid dan cari kuburan Imam Bukhari. Maka kemudian Presiden Rusia, siapa namanya, Skra lah namanya kan, dia kemudian nyuruh nyari di mana makam Imam Bukhari. Diketemukanlah di kota Samarkand. Dan kemudian karena Bung Karno pengen datengin, dicari, dibersihin, tapi suruh datang malam, hadirin. Karena kalau siang berantakan. Jadi kalau malam gelap kan, jadi cuman lempengan. Bung Karno tahulah kalau intinya dia datang ke situ. Sejak saat itulah itu makam jadi dibangun sampai sekarang, jadi dipugar, kayaknya jadi masjid besar banget. Cuman proyeknya lama gitu, proyek besar. Mulai dibuka untuk ziarah tahun 2025 katanya. Nah itu yang apa namanya, mungkin saya sampaikan bahwa ilmu itu didatangin, bukan dia datang ya. Jadi demikianlah semangat dulu para ulama di dalam menuntut ilmu, gitu, menuntut ilmu. Kan dulu tuh banyak orang tua nitipin anaknya, ada nggak tuh, ke rumah guru-guru, ke rumah kiai, ke pesantren. Ya anak saya nih titipin belajar, kalau nakal jewer aja, guyur pakai air panas. Nah gitu. Kan dulu gitu, kalau anak saya nakal jewer aja Pak Guru, ya nggak tuh. Kalau sekarang guru jewer apaan polisi, galakan orang tuanya. Baik, kita kembali. Ada riwayat nih, sa'ala rajulun ibni Umar radhiyallahu anhuma anistilamil hajar. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar. Kan kita kalau tawaf, hadirin, tawaf nih, kan kalau tawaf itu kalau kita bisa megang hajar aswad, ya kan, megang hajar aswad, bahkan kalau bisa kita mencium. Cuman kalau kita jauh, hadirin, cukup istilam namanya. Istilam, mengangkat tangan sebagai ganti mencium hajar aswad. Kemudian ada yang nanya,
Faqala lahu ra'aitun nabiyya yastaslimuhu wa yuqabbiluhu. Aku lihat, kata Ibnu Umar, Nabi itu pernah istilam dan pernah mencium. Dia nanya, wahai Ibnu Umar, kalau kita tawaf istilam apa nyium? Kan kalau sekarang kalau bisa cium aja Rasul. Kalau nggak bisa ngapain? Angkat tangan. Kata Ibnu Umar, aku pernah ngelihat Nabi istilam dan pernah juga ngelihat Nabi ngapain? Nyium. Faqala lahu rajul, dia nanya lagi, ara'aita in zahamat. Gimana kalau padat banget? Kalau kredit gitu, kalau desak-desakan. Ara'aita in ghalabat anhu. Gimana kalau nggak bisa? Gimana kalau nggak bisa? Faqala lahu kata Ibnu Umar, ij'al ara'aita bil Yaman. Ra'aitu Rasulullah yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Rawahul Bukhari. Wa muradu Ibnu Umar, maksud dari Ibnu Umar adalah la hajata ila fardil ajzi an dzalika au ta'assurihi qabla wuqu'ihi. Maksud Ibnu Umar, enggak ada keperluannya maksain. Lagian juga kan mungkin belum terjadi. Fa innahu yafturul azmu ala tasmim, gini maksudnya. Mungkin waktu itu orang belum banyak hadirin. Maksudnya ya kerjain aja gitu, maksudnya kerjain aja. Nanti makan judul berikutnya nih, bagaimana yang belakang ya, apa hukumnya nanya sesuatu yang mungkin belum terjadi hadirin. Artinya kemungkinan gitu. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Sementara kemungkinannya juga nggak ada gitu hadirin. Contoh kayak pernah saya contohin, Ustadz, apa kalau kita lagi diri di atas Ka'bah, azan, sholat madhep mana? Terus lu ngapain di atas Ka'bah? Ya hadirin. Kita kan naik ke atas Ka'bah nih, tadi Ka'bah kita naik tat, azan tat. Kita gimana sembahyang tat? Apa kita tengkurap begitu tat? Kita nanya, lu ngapain ke atas Ka'bah? Ya hadirin. Emang gak bisa turun hadirin gitu maksudnya. Maksudnya kadang-kadang orang nanya sesuatu yang mengada-ngada gitu. Kata Ibnu Umar, aku pernah lihat Nabi pernah istilam, pernah nyium. Gimana kalau nggak mungkin? Udah kerjaan aja gitu maksudnya. Kan minimal kalau istilam bisa nggak hadirin? Bisa sekarang aja walaupun padat banget bisa dari kita istilam itu nggak angkat tangan kelihatan. Intinya semangatnya harusnya semangat mengamalkan, bukan semangat kebanyakan nanya gitu, nanya mulu. Pelajaran nomor 11. Mauqiful a'immah al-mujtahidin wal fuqaha. Sikap para ulama mujtahidin, para ulama fikih tentang masalah nanya. Faqad kana haula'i mu'zamu hammihim al-bahthu an ma'ani kitabillah. Kebanyakan ulama dulu semangat memahami Al-Qur'an. Wa ma yufassiruhu minas sunanis sahihah, dan yang memahami tafsirnya daripada sunnah-sunnah yang sahih. Wa kalamus sahabah, dan memahami Quran dari pendapat para sahabat dan tabi'in lahum ihsan. Wa an sunnati Rasulillah wa ma'rifati sahiha wa saqimiha, thumma tafaqquh fiha wa fahmiha wal wuqufu ala ma'aniha. Terhadap hadis Nabi semangatnya tadi itu sama, semangatnya memahami, semangatnya tafaqquh, memahami maknanya, thumma ma'rifatu kalami sahabah, memahami ungkapan-ungkapan para sahabat tabi'in lahum ihsan fi mukhtalifil ulum wa minat tafsiri wal hadith wa masailil halali wal haram wa usuli sunnah wa zuhdi wal raqaiq wa ghairi dzalik. Fa hadha huwa maslakul a'immah ahluddin al mujma' ala hidayatihim wa dirayatihim wa min salaka ghaira tariqihim dhalla wa adalla wa akhadha bima la yajuzu wa taraka ma yajibul amalu bihi. Jadi semangatnya semangat memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi, pendapat para sahabat gitu ya, mengetahui yang halal yang haram, masalah zuhud, masalah-masalah terkait dengan masalah hati dan sebagainya. Pelajaran nomor 12, as-su'alu amma lam yaqa, bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. As-su'alu anil ilmi mahmudun, bertanya tentang ilmu baik, mahmud. Idza kana min ajlil amal, kalau bertanya tujuan diamalkan. Kalau nanya tujuannya diamalin, bagus. La biqasdil mura'i wal jadal, bukan dengan niat berdebat. Berdebat kusir hadirin. Kan ada orang kadang nanya ngetes, ada nggak hadirin? Berdebat kayak ibu-ibu, Ustadz kan saya punya utang puasa Tat,
Terus bulan Syawal Tat, puasa kodok dulu apa Syawal dulu Tat? Saya bilang kodok dulu aja, bukan kodok wajib. Tapi kan ntar Syawal habis Tat. Kalau gitu Ibu Syawal aja dulu dah baru kodok. Kan kodok wajib Tat, Syawal sunnah. Terserah lu dah. Ya. Terserah hadirin. Ya enggak? Karena emang jawabannya boleh begini, boleh gitu. Puasa kodok hukumnya apaan? Wajib. Syawal hukumnya apa? Nah jawabannya yang wajib didahulukan dibandingkan yang sunnah. Tapi ada kaidah lain. Kodok puasa Ramadan itu muassa, waktunya luas. Sementara Syawal waktunya mudhayyak, sempit hadirin. Kaidahnya yang sempit didahulukan dibandingkan yang lapang. Maka Syawal dulu, kan sempit dia. Maka jawabannya boleh begini, boleh begitu. Orang nanya, Ustaz, saya umroh dulu apa haji dulu Pak Ustaz? Saya punya duit 30 juta Tat. Mendingan saya daftar haji 30 juta dapat seat, saya nunggu 20 tahun, apa saya umroh Tat? Saya nanya, Bapak umur berapa? 80 Pak Ustaz. Oh Bapak mendingan umroh aja dah. Sebab kalau Bapak daftar haji, Bapak 80, nunggu 20 tahun, udah bongkok. Iya kalau panjang umur, iya enggak? Artinya kadang-kadang jawabannya tergantung hadirin. Berapa umur ente? Saya baru 20 Tat. Kalau 20 mendingan setoran haji aja dulu. Ente nggak usah umroh, kan umroh sunnah. Ente daftar haji, ntar nunggu, ntar ada rezeki umroh. Karena pergi haji hukumnya wajib. Dalilnya wa atimul hajja, baru wal umrota lillah. Haji nomor berapa? 1. Umroh nomor 2. Mana yang dialukan? Nomor 1. Ya enggak? Amin Allahumma amin. Masa kabul hadirinnya enggak? Amin amin Allahumma amin. Udah dari. berdasarkan ayat haji apa umroh dulu? Haji dulu, kan wa atimul hajja wal umrota lillah. Haji baru umroh hadirin. Tapi tadi Bapak berapa umur? 90. Ya 90 hadirin. Mendingan umroh ada Pak, berangkat besok. Ya, Bapak nunggu 20 tahun. Berarti kan 110 umur hadirin. Sekarang aja umroh belum bisa berangkat hadirin gitu. Jadi tergantung, ya kan. Berarti intinya sih semangatnya mengamalkan gitu. Walaupun nanya juga boleh. Tapi kan kalau tujuannya berdebat, ada nggak nih? Berdebat. Tapi kan kalau saya haji dulu, umroh. Dalam prakteknya Nabi Muhammad haji dulu apa umroh dulu? Nabi Muhammad umroh dulu. Nabi sempat umroh 3 kali, baru dia haji sekali. Jadi umrohnya 3 kali, hajinya 1 kali hadirin, menjelang meninggal dunia gitu tuh. Baik, kita kembali. Jadi boleh nggak orang bertanya? Boleh kalau tujuannya namanya as-su'alu min ajlil amal, bertanya untuk diamalin. Emang dia pengen ngamalin gitu. Tapi kalau bertanya untuk apa namanya berdebat, buat apaan hadirin? Itu buat apaan? Bapak kalau musafir, mana yang bagus? Jamak takdim, jamak takhir? Kan kita pergi nih. Yang bagus jamak takdim apa jamak takhir? Begini hadisnya, Nabi Muhammad SAW kalau musafirnya sebelum zuhur, berangkatnya sebelum zuhur, beliau ngambil jamak takhir. Kalau berangkatnya habis zuhur, Nabi jamak takdim. Jadi kalau berangkatnya katakanlah jam 10, berarti Nabi jamak takhir, ntar asar, zuhur diasarin belakang. Tapi kalau berangkatnya mungkin udah jam 1, Nabi jamak takdim, asarnya dimajuin, baru berangkat gitu. Nah, tapi begini boleh, begitu juga boleh, gitu kan? Jawabannya gitu. Dia gini, kalau nanya tujuannya diamalkan, boleh. Kan ada hadirin orang nanya mau ngetes doang, ya nggak tuh, mau ngetes doang, bukan benar-benar mau nanya. Kayak Mr. Money, ya kan? Di mana Pak Masjid Abidin? Ini dia, Bapak benar, Mr. Money, dapat duit 1 juta. Baik, kembali. Walihada kana katsirun minas sahaba wat tabi'ina yakrahuna as-su'ala anil hawadits qabla wuqu'iha wala yujibuna an dzalik. Maka para sahabat, para tabi'in tidak suka pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Bahkan kadang tidak menjawab. Gitu.
Jadi udah kerjain aja. Tapi kalau gini gimana? Ah belum tahu, udah nggak belum terjadi udah ditanyain gitu. Ya, apa ya contohnya dia tuh? Banyak nggak belum kejadian. Banyak tuh belum. Gini, ada buku-buku karya para ulama yang ditulis di abad-abad keemasan Islam, hadirin. Islam pernah mencapai abad keemasan pada zaman Abbasiyah tuh. Pada masa itu hadirin, semua perkara udah dibahas hadirin. Sehingga akhirnya banyak ulama-ulama ngebahas hal-hal yang kadang-kadang remeh-temeh hadirin tuh. Contohnya nih, pernah saya bilang kemarin, kalau kambing sama anjing kawin, anjingnya bunting hadirin. Pas lahir kambing, anaknya kambing hadirin. Halal nggak anaknya tuh? Nah dulu, secara ilmu genetika nggak mungkin hadirin. Beda gennya tuh anjing sama yang namanya kambing kan asal hajar aja, hadirin, gelap-gelap tuh kambing. Ternyata anjing hadirin. Pas sadar, wah anjing banget kata kambing. Gue keren kambing kali. Namanya bandot hadirin ya nggak tuh. Gelap-gelap dia hajar aja dah. Pas majikannya lampu kata tuh kambing, anjing banget gue keren kambing kali. Ya enggak. Akhirnya tuh kambing bunting hadirin. Anaknya kambing. Itu dibahas tuh halal apa haram tuh kambing. Sebenarnya jawabannya nggak mungkin hadirin, karena beda gitu. Cuman kan kok sampai dibahas sih? Saat itu Islam udah mencapai masa keemasan hadirin. Sehingga akhirnya yang nggak penting-penting dibahas. Kayak kita lah kadang-kadang hadirin. Bapak tau nggak raket nyamuk? Kan bapak beli raket nyamuk nih. Nyamuk udah kagak ada. Bapak ngaco akhirnya. Semut ditangkap dia baju. Kete. Bapak pernah nggak begitu? Saya sering kadang-kadang. Kan kita beli raket nyamuk nih. Nyamuk udah kagak ada. Apa yang kita cari? Semut, semut. Kita lepas. Cek. Kita girang. WK. Gitu hadirin tuh. Kita tuh kalau udah nggak ada kerjaan ngaco hadirin. Ibu pernah nggak begitu? Tau nggak pernah? Saya dulu raket nyamuk. Kadang apaan aja dah, nggak ada semut nih, air kita ambil cipretin, kita girang itu. Asal tuh raket bunyi girang hadirin. Itu. Ada orang ke WC hadirin, di WC-nya banyak nyamuk hadirin. Dia bawa raket nyamuk sambil nongkrong, pertak-pertak, donor darah itu. Habis dia BAB, demam berdarah dia. Orang banyak nyamuk, baik nggak ada hubungannya. Apaan tadi tuh? Jadi kadang-kadang pada zaman itu tuh keemasan Islam kayak gini. Kita nih, ibu-ibu nih, urusan rumah udah beres, nyuci udah, gosok udah, beres rumah udah. Ada ngapain? Nganggur dah, ya. Kadang apaan aja dah kadang-kadangnya nggak tuh. Ini jadi yang nggak penting-penting dikerjain, ngobrol, nyari kutu gitu dah. Karena udah nggak ada kerjaan. Jadi sama. Jadi kalau kita lihat karya-karya para ulama di abad-abad keemasan tuh, itu banyak tuh hal-hal yang kok gini ditanyain, gini dibahas gitu maksudnya gitu. Karena saat itu semua perkara udah dibahas, udah maju banget Islam gitu. Sehingga masalah ini segala macam. Kemarin waktu ke Uzbekistan juga saya baru tahu ada ilmuwan Muslim Al-Farabi, Ibnu Sina, ternyata belajarnya di Uzbekistan. Bahkan ada ilmuwan astronomi siapa namanya? Ilmuwan ahli astronomi itu, astrologi Muslim itu juga kelahiran Uzbekistan tuh, ya kan? Kan Rusia pernah menerbangkan ke bulan kan, Yuri Gagarin. Dia nggak sempat turun ke bulan, dia cuma terbang doangan kan? Terbang doangan Rusia. Kalau Amerika kan sempat turun tuh, yang apa namanya, Neil Armstrong, ya kan? Dan kita berbangga hati karena ada orang Indonesia udah ke bulan. Neil Armstrong mendarat dengan selamat, ya kan? Jadi dia udah diwakilin ke Mas Slamet tadi, ya kan? Neil Armstrong mendarat dengan selamat, ya. Udah wakil orang Indonesia sudah selamat ke bulan. Saya lupa siapa tuh nama ilmuwan Muslim ahli astronomi. Dia monumen dibuat, ada kan di Uzbek itu ada kereta bawah tanah hadirin tuh. Uzbekistan udah punya MRT dari tahun 76 hadirin.
Di zaman kita baru sekarang punya ini ya. Dia udah tahun metro bawah tanah tuh tahun 76 tuh. Luar biasa ya, lama banget itu. Zaman-zaman Soviet. Kan dulu kan Soviet maju di Soviet itu, zaman Amerika Soviet. Baik, kita kembali. Berkata Amr ibnu Murrah, kharaja Umar radhiyallahu anhu ala nasi faqala ukhruj alaikum antas aluna amma lam yakun fa inna lana fi makana syaghlan ukhruj alaikum antas aluna amma lam yakun. Istilahnya mungkin keluarlah dari kalian yang bertanya tentang hal yang belum terjadi, karena kita tidak disibukkan dengan hal itu gitu. Mendingan menyibukkan diri dengan hal yang udah jelas hadirin, daripada ngeributin hal yang kagak jelas, nanya-nanya. Dari Ibnu Umar berkata, la tas'alu amma lam yakun, jangan bertanya hal yang belum terjadi. Fa inni sami'tu Umar radhiyallahu, aku mendengar Umar berkata, la anasail amma lam yakun, cilakalah orang bertanya hal-hal yang belum tentu terjadi. Cilakalah orang yang bertanya-tanya tentang perkara-perkara yang belum tentu terjadi gitu. Kan orang suka begini, kalau saya begini, kalau saya ke sana, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Ya udah jalan aja ke sono. Kana Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu idza su'ila an syai'in yaqulu. Zaid bin Thabit kalau ditanya satu perkara dia bilang begini, kana hadza fa in qalu la qala da'uhu hatta. Ditanya seperkara, dia nanya, udah kejadian belum? Emang udah terjadi? Belum. Kalau belum udah enggak usah nanya gitu. Umpamanya ada orang nanya masalah sesuatu, terjadi enggak? Enggak nih, seandainya doang tat, seandainya. Udah nggak usah, belum terjadi ente tanya gitu maksudnya. Kan banyak tuh orang berandai-andai gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Dan mungkin kemungkinannya ada tapi kecil hadirin. Ya enggak, kemungkinan ada tapi kecil. Qala Masruq sa'altu Ubay bin Ka'ab, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an syai'in, satu perkara. Faqala akana ba'du, udah kejadian. Qultu la, belum sih. Faqala apa nih? Ajamna yakni arihna hatta yakun, udahlah kita nggak rehat aja dan gini, maksudnya santai aja sampai terjadi baru kita omongin. Kalau belum terjadi nggak usah. Fa idza kana ijtahadna laka, apa nih, ijtahadna laka ra'aina, kalau seandainya emang kejadian baru kita cari gitu. Jangan menyibukkan diri dengan bertanya-tanya sesuatu yang belum terjadi hadirin gitu. Artinya apalagi kemungkinan terjadinya juga mungkin kecil hadirin. Kemungkinan terjadinya kecil. Apa sih contohnya ya? Kan orang suka berandai-andai tuh. Berandai-andai. Walaupun sih mungkin hadirin, cuman kemungkinannya kecil gitu. Atau ya belum terjadi gitu. Belum terjadi. Berikutnya qala Asy-Sya'bi su'ila Ammar radhiyallahu anhu an mas'alatin faqala hal kana hadza ba'du, ini udah terjadi belum? Qalu la, belum. Qala da'una hatta yakunu, udahlah jangan menyibukkan diri hal yang belum terjadi. Fa idza kana tajashamnahu lakum, kalau memang kejadian kita kita bahas. Ay kallafna anfusana ma'rifah, kalau memang kejadian baru kita berusaha semaksimal mungkin mencari jawabannya. Wal jawabu anhu, artinya kalau belum terjadi jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang mungkin ya kalaupun kemungkinannya juga kecil atau mungkin nggak terjadi hadirin. Cuman orang berandai-andai lah gitu ya. Apa contohnya hadirin? Apa contohnya? Kayak tadi saya pernah bilang, Ustadz, kalau kita pergi ke bulan, sholat madhep mana tak? Ente berangkat dulu dah, ntar WA jawabannya. Ya hadirin tuh. Kan emang ente mau ke bulan? Ya mungkin tat, seandainya tat, saya kan ke bulan nih. Lu ke Bogor belum pernah ke Bogor.
ke bulan hadirin. Kan orang kadang nanya begitu tuh. Seandainya saya pergi ke bulan, Tat. Seandainya Tat, orang pindah ke planet Mars. Itu kiblat madhab mana, Tat? Apakah Ka'bah kita pindahin? Kan sekarang hadirin manusia sedang di Amerika tuh, di Houston hadirin, di Texas tuh. Saya pernah ke pusat NASA tuh. Jadi orang Amerika sedang mengembangkan kemungkinan orang tinggal di bulan. Maaf, yang di planet Mars. Karena katanya yang mungkin ada air di planet Mars tuh. Jadi mereka tuh, kita kan berkunjung gitu kan, dikasih tahu lah mereka apa namanya, ngelihat orang lagi kerja penelitian gitu. Mereka serius banget dia tuh. Kemungkinan orang tinggal di planet Mars sendiri. Kan Elon Musk tuh bikin SpaceX ya. Dia ingin menyaingi apa namanya, NASA ya. Karena Amerika punya NASA kan. Nah, Elon Musk tuh punya sendiri perusahaan namanya SpaceX. Dia pernah memberangkatkan orang. Bahkan sekarang dia ingin punya proyek jalan-jalan ke planet Mars hadirin. Kayak kemarin orang kaya tuh kan jalan-jalan mengunjungi bangkai kapal Titanic hadirin. Meninggal semuanya. Ya kan? Orang kaya begitu hadirin tuh. Saya bilang tadi, orang tuh kalau udah semuanya udah jadi ngaco hadirin. Ya enggak kan, orang tuh kalau udah semuanya udah hadirin, dia kesana udah, duit banyak, apa yang hadirin? Jalan-jalan dah ke bangkai Titanic, mati semua hadirin tuh. Nah itu SpaceX tuh, Elon Musk bikin ntar rihlah ke planet Mars gitu. Mereka bikin penelitian kemungkinan. Cuman kan ya orang masih mencari, karena di Quran Allah menciptakan manusia di bumi hadirin. Iya enggak? Ya kan, ja'ala lakumul arda firasyan. Allah jadikan bumi ini hamparan buat kamu. Ntar kiamat di manakah terjadi? Bumi hadirin. Kan orang berpikir kalau bumi kiamat kita pindah gitu ke planet Mars gitu. Ya kan? Orang udah kepikiran begitu tuh. Baik, kita kembali. Wa rawa Abu Dawud fi kitabi al-Marasil fi hadza an Muaz ibni Jabal radhiyallahu anhu. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud kitab Marasil dari sahabat Muaz bin Jabal berkata, Rasulullah bersabda, la taj'alu bil baliyah qabla nuzuliha fa innakum in lam taf'alu lam yanfaqul muslimuna ayyakunu minhum man idza qala saddada wa wafaqa wa innakum in ajaltum tashattata bikumus subul hahuna wa hahuna gitu. Janganlah kalian bil baliyah qabla nuzuliha, sama tadi itu, janganlah mungkin menyibukkan diri dengan satu hal yang belum terjadi. Kalau kalian lakukan ya enggak, maka orang Islam pokoknya intinya dirin jadi hal yang nggak baik lah gitu ya. Wal aslu fi hadza kullihi an ayaqsada bidzalika wajhullahi azza wa jalla wa taqarrubu ilaihi bima'rifati ma anzala ala. Semangat bertanya itu adalah semangat mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri kepadanya. Wa suluki tariqihi wal amalu bidzalik wa du'ail khalqi ilaihi. Wa man kana kadzalika waffaqahu Allahu wa saddadahu wa alhamahu rusydahu wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Halaman 13, nomor 13. Baik, sampai di sini. Ada yang mau nanya, hadirin? Ada yang mau nanya, Bu? Masalah tadi atau masalah yang lain? Mau nanya, Pak? Saya mau nanya, Tat. Kata jangan nanya, nggak jadi nanya dah. Kayak gitu. Baik, nomor 13. Pelajaran nomor 13. Su'alus sahabah radhiyallahu anhum lil amal. Sahabat bertanya untuk diamalkan. Kana ashabun nabi yas'alunahu ahyanan an hukmi umurin yatawaqqaunahu. Dulu para sahabat juga banyak bertanya kepada Nabi tentang hukum-hukum satu perkara yang terjadi. Wa yaghlibu ala zannihim, atau mereka yakin akan terjadi. Wahum laisu ala qurbin min Rasulillah. Sementara mereka tidak semua sahabat itu dekat sama Nabi, hadirin. Kan sahabat nggak semuanya di Madinah. Ada nggak sahabat di Mekah? Ada nggak yang di Irak, di Bapak? Aduh, sahabat nyebar, hadirin. Pas ketemu Nabi, mumpung ketemu Nabi, nanya, hadirin. Yang mungkin
belum terjadi tapi kemungkinan terjadi gitu. Karena tidak gini, tidak selalu sahabat itu bisa bertemu dengan Nabi, hadirin. Kan makin banyak sahabat nyebar nggak nih? Nyebar kemana-mana tuh para sahabat. Fahum yarghabuna ma'rifata hukmillah azza wa jalla fiha sabiqan, dan mereka pengen tahu walaupun belum terjadi, pengen tahu dulu, liya'malu bihi fi hinihi, agar ketika waktunya mereka bisa mengamalkan. Contoh nih, contoh Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Rafi bin Hudayj, qultu ya Rasulullah, inna narju an nakhafal aduwa ghadan walaysat ma'ana mada afanadbahu bil qasbi, qala ma anharad dam wa dzakara rasmullahi alaihi faquluhu laisa sinnu wa zufru. Apa aneh? Apa terjemahan itu? Nabi, kami takut besok diserang oleh musuh, ya, takut besok diserang musuh, nyerang kita. Laisat ma'ana madan, kami nggak punya bekal gitu. Boleh nggak kami menyembelih apa nih, bil qasbi? Apa dia itu terjemahkan? Itu apa terjemahkan itu? Terjemahan bahasa Indonesianya. Kata Nabi, ma'an haraddamu, yang darahnya mengalir dan disebut nama Allah, makan. Oh, ini yang biawak ya? Betul. Apa tuh? Apa diartikan tuh? Boleh nggak Nabi kami menyembelih al-qasbu? Apa itu diartikan situ, Pak? Lihat dah. Ya Nabi, besok kami akan berperang. Sementara kami ini belum punya bekal, ya kan? Nomor berapa tadi itu? Nomor 13 ya. Nomor 13. Rasulullah, kami menghadapi musuh, kami tidak memiliki pisau, tidak punya pisau. Apakah yang boleh menyembelih dengan kulit tebu? Iya, qasab itu tebu ya. Qala, kata Nabi, selama darahnya ngalir dan baca bismillah boleh. Yang nggak boleh menyembelih dengan gigi dan kuku. Nabi, kami besok bertempur, kami nggak punya pisau nih Nabi, boleh nggak menyembelih pakai, zaman sekarang pakai bambu, hadirin? Itu nggak tebu itu kan juga tajam, hadirin. Boleh nggak nyembelih pakai tebu? Qasab tebu ya. Kata Nabi, boleh, selama ketika motong itu hewan darahnya ngalir, ya kan? Dan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak boleh menyembelih menggunakan gigi dan kuku. Bapak motong ayam nih, digigit, nggak boleh, ya kan? Atau bapak punya kuku panjang nih, diasah tuh kuku, set, nah gitu tuh, nggak boleh. Atau ditusuk pakai kuku, kan ada nggak kuku jempolnya panjang, hadirin, ada nggak nih? Ayam begini nih, dijepit pakai kuku, ayam kelojotan, hadirin tuh, ya nggak, mati, boleh nggak? Nggak boleh. Kata Nabi, pakai, kalau zaman kita mungkin pakai bambu ya. Bambu tajam nggak, hadirin? Tajam tuh, sama dengan tebu, kalau diambil pinggirnya kan tajam tuh, boleh. Yang penting darahnya ngalir dan apa namanya, baca bismillah. Nah, ini kan dia nanya, belum terjadi, hadirin. Baru besok Nabi, mungkin kita nggak punya pisau nih, gimana ya kalau kita bertempur? Ya udah, nggak apa-apa, yang penting jangan pakai gigi, jangan pakai kuku. Laisa sinnu wa zufru ay anharo as'alu madani jami'u madiyah hiya asikin. Oh, ini dia sikin tuh. Laisa ay ma ada huma, yang penting jangan pakai gigi, jangan pakai kuku, hadirin. Ini mungkin zaman itu ya belum kejadian ya. Besok gimana Bi kalau kamu punya pisau gitu? Apa sih kalau zaman sekarang, hadirin, kalau pertanyaan nanya yang mungkin terjadi gitu. Sementara gini, nggak setiap saat ketemu ustadz, hadirin. Pas lagi nanya, pas lagi ketemu nanya. Walaupun mungkin belum terjadi, tapi mungkin terjadi gitu. Mungkin terjadi. Kayak gini, hadirin.
Wudu di pesawat. Saya sering kalau bawa jamaah saya bilang sebelum naik pesawat wudu dulu Pak. Jadi naik pesawat punya wudu. Pas datang waktu sholat udah bisa sholat kan. Atau kalaupun nggak ada tayamum di pesawat. Ustadz kan ada kamar mandi di pesawat. Kita bisa wudu. Cuman nggak boleh hadirin. Itu pesawat kalau pada wudu air pada terembes hadirin tuh. Pernah waktu itu saya ada rombongan umroh. Satu pesawat semua rombongan umroh hadirin. Indonesia, Malaysia, pokoknya rombongan umroh tuh. Emak-emak pada wudu hadirin tuh di toilet. Akhirnya diumumin sama pilot, tolong jamaah sekalian jangan wudhu di kamar mandi sebab koslet naik pesawat. Jadi mungkin pada cuci kaki kan itu, pada ini. Jadi pas masuk orang ini becek kamar mandi itu, air tergenang itu bahaya kata ininya. Karena kalau airnya itu kan, karena memang tidak didesain untuk wudhu gitu. Jadi kalau memang itu ya udah tayamum aja gitu. Ataupun kalau wudhu ya sekedar nggak usah diguyur, di lap-lap aja gitu. Sebetulnya kalau bapak mau wudhu bisa nggak wudhu di pesawat? Bisa hadirin, ya kan? Tapi gitu jangan sampai diguyur-guyur kan, asal basah-basah gitu wudhu. Yang paling enak sebelum naik pesawat wudhu. Boleh nggak sholat di atas pesawat? Nggak boleh, jatuh lah di atas, di dalam boleh, di atas kan? Gimana pesawatnya nggak? Ada Pak Haji mau naik pesawat. Kata pramugari, Pak Haji jangan sholat di atas pesawat ya. Larang-larang gua loh. Gua mau nggak boleh Pak Haji, jatuh Pak Haji kalau di atas, kalau di dalam boleh katanya. Iya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, udah azan. Sampai tadi jadi kadang-kadang kita nggak selalu ketemu gitu. Nah sahabat juga sama, nggak selalu ketemu Nabi, pas ketemu nanya. Nah ntar berikutnya insya Allah besok nih at-ta'ah wal imtithal thoriqus salamah wal falah. Taat dan semangat mengamalkan jalan keselamatan dan kesuksesan. Jadi sekali lagi semangatnya ngapain? Semangatnya mengamalkan gitu. Baik, ada pengumuman sebentar. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.